saya ingin mulai dengan satu paradoks. Orang Yahudi bernama Shalom Ben Korin, ya, pernah mengatakan begini: iman Yesus menyatukan kita, iman kepada Yesus memisahkan kita. Sederhana, tapi ini memang faktanya yang membuat kita sebenarnya seperjalanan dengan teman-teman kita umat Yahudi, tapi pada titik tertentu kita terpaksa berpisah dari umat Yahudi itu. Jadi kita jangan bicara perbedaan kita hanya dengan teman kita Muslim dan sebagainya. Sebenarnya soal monoteisme ini, bahkan di tanah kelahirannya pun iman Kristen itu sudah menghadirkan sebuah paradoks. Iman Yesus adalah iman yang sehari-hari juga diakui oleh orang Yahudi. Setiap orang Yahudi yang saleh akan mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kira-kira paralel dengan La Ilah dan sebagainya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam hal ini gak ada bedanya dengan teman-teman kita Muslim, persis. Dan itu juga yang diakui oleh Yesus Kristus. Tetapi iman kepada Yesus Kristus seperti tadi sudah diterangkan oleh Ibu Esther amat jelas bahwa Tuhan yang Esa itu di dalam keyakinan kita adalah Tuhan yang ingin menuntaskan persoalan dunia ini dan tidak ada pilihan lain. Kalau mau sesuatu yang tuntas, nggak bisa yang tanggung-tanggung yang dikirim lagi. Betul nggak? Jadi logikanya teramat sederhana. Dengan kata lain, kalau sudah setingkat dunia persoalannya, jangan lagi kirim kerucuk-kerucuk kayak kami. Dan menurut Ben Korin, persoalannya seperti ini. Sebenarnya umat Yahudi sampai saat ini amat bangga bersyukur dengan adanya seorang rabi dari Nazaret bernama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kalau mau pakai bahasa kerennya. Ya, dia katakan, aku merasakan tangannya yang penuh persaudaraan menggapai tanganku, supaya aku dapat mengikuti dia. Akan tetapi, tangan yang berbekas luka itu bukan tangan Mesias, dan pasti bukan tangan ilahi, melainkan tangan manusia yang penuh guratan penderitaan yang teramat dalam. Saudara, saya harus katakan satu fakta supaya kita jangan heran. Jangan pikir umat Yahudi pikir kita ini satu. Saya pernah studi di Yerusalem, memperdalam bahasa Ibrani, dan amat jelas di situ banyak persepsi yang salah. Kita pikir umat Yahudi itu kira-kira satu frekuensi dengan kita. Tidak. Jangan GR. Dan itu salahnya juga. Banyak orang pikir kalau sudah umat Kristiani pasti akan cenderung membela umat Yahudi. Tidak. Kita ini prinsipnya membela keadilan. Kalau Israel benar kita bela, kalau salah kita juga akan kecam. Setuju nggak? Oh, jangan heran, memang Allah yang disembah itu Tuhan di dalam Alkitab itu Tuhan keadilan. Saya ingat percakapan saya dengan seorang uskup Palestina. Dan pertanyaan itu betul-betul satu teologi yang amat sulit dijawab, tetapi membutuhkan suatu kematangan untuk memahaminya dari sudut iman. Apa kematangan itu? Bagaimana mungkin Anda tiap hari baca Alkitab yang banyak Israel dari awal sampai akhir, Israel melulu, tetapi Anda adalah seorang Palestina membaca itu? Pertanyaan yang sama saya ajukan pada waktu saya ikut konferensi di Kairo. Teman-teman kita Mesir itu kan musuh tradisional Israel. Bagaimana mungkin Anda sebagai orang Mesir tiap hari baca bagaimana Tuhan berpihak pada Israel dan sebagainya? Dan saya bangga dengan jawaban saudara saya itu. Dia katakan, Allah yang saya kenal itu memang betul pernah memilih Israel. Tetapi dia bukan Allah yang memilih membabi buta. Amin. Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, dan itu adalah Allah keadilan dan kebenaran. Kalau umatnya salah, pukul, hajar. Jadi jangan kira kalau sudah mentang-mentang disayangi Tuhan itu udah aman. Alkitab gak pernah ngajar gitu. Lain kalau terbitannya Alkitab lain. Alkitab yang saya kenal jelas prinsipnya. Tidak rasialis,
Tidak asal Israel, asal ini bela, tidak. Makanya seorang Mesir, seorang Palestina pun bisa membaca Alkitab ini dan betul-betul tersapa, dikuatkan oleh imannya. Karena dia tahu Allah yang di dalam berfirman mewahyukan diri adalah Allah yang juga akan membela orang-orang tertindas, siapapun itu. Saya harap pemahaman ini kita sepakati. Kalau tidak, saya terpaksa keluar dari mimbar ini. Tidak begitu. Serius, mungkin kalau ini bukan sesuatu yang baru, puji Tuhan, berarti ada penegasan. Kalau ini sesuatu yang baru, saya tawarkan ini sebagai pemahaman awal buat kita. Supaya jangan kita pikir kita ini orang-orang yang sekedar orientasi politiknya gak jelas gitu. Soal Palestina, soal Timur Tengah dan lain-lain. Prinsip kita adalah manapun bangsanya, kalau itu adalah bangsa yang tertindas, Allah Alkitab adalah Allah keadilan. Amin. Dan itu juga sikap kita terhadap persoalan di Republik ini. Harus sama. Kalau tidak, kita tidak membaca Alkitab dengan benar. Nah, kembali ke pengakuan soal keilahian Yesus. Sekarang ini kan banyak sekali teori. Tadi aja saya ngikuti dari ekor, saya sudah dapat. Itu enaknya karena orang dapat ekor, bisa juga baca ke belakang. Kalau sudah banyak membaca. Saudara tahu, ada banyak teori belakangan ini. Dan teori ini belakangan ini dibungkus dengan kemasan yang terhormat. Penerbit-penerbit besar Indonesia ini menuai rupiah dari teori-teori liar. Nah, kadang saya miris, malah bukan penerbit Kristen yang terbitkan yang gini-gini. Salah satu novel yang pernah saya baca itu karya Dan Brown, ya, yaitu The Da Vinci Code. Dalam bahasa Indonesia, Kode Da Vinci, Sandi Rahasia Da Vinci, gitu ya. Nah, waktu itu saya nggak tertarik baca yang begitu-begitu, karena saya pikir, wah, dengan begitu banyaknya kesibukan, bekerja di belakang layar menyiapkan teks-teks Alkitab dan lain-lain, apalagi porsi waktu untuk baca karya-karya fiktif seperti itu. Persoalannya adalah ada warga gereja kami, bukan hanya warga, penatua, sudah baca buku itu pusing. Karena di buku itu ada banyak sekali teori. Yesus punya istri namanya Maria Magdalena, hebat nggak? Lalu Alkitab kita ini disahkan pada waktu konsili Nicea 325. Banyak teori-teori baru. Dan juga keilahian Yesus itu baru dikukuhkan di konsili Nicea. Betul atau enggak ini? Sampai-sampai dia bilang, Pak Pendeta, tolonglah dulu Pak Pendeta, baca buku itu lalu kasih saya tanggapan. Oke. Akhirnya saya baca. Dan memang saya mengakui luar biasa pintarnya Dan Brown. Ya, setiap baca satu lembar ingin tahu berikutnya apa, Tetapi informasinya tentang Alkitab, tentang Yesus, bikin saya langsung tersenyum-senyum. Ini untuk orang yang nggak pernah baca Alkitab, pas ini. Jadi kalau kita mau sampai dibodohi, itu karena kita nggak menguasai substansi dari iman kita. Ngawur, banyak sekali teorinya yang ngawur. Nah, persoalannya kan banyak orang nggak tahu di situ ada teori ngawur, kan gitu ya? Kapan sebenarnya keilahian Yesus itu sudah diakui oleh umat atau gereja mula-mula? Kapan? Ada seorang profesor yang saya sendiri pernah bertemu di Universitas Cambridge, alma mater saya, yaitu Profesor Martin Hengel. Dia mengajar di Tübingen, Jerman. Dia katakan, perkembangan iman tentang Yesus Kristus itu terjadi paling lambat 2 dasawarsa antara kematiannya dan surat-surat Paulus. Dengan kata lain, apa yang dipercaya oleh umat Kristen tentang Yesus Kristus, termasuk sebagai Tuhan, itu sudah fix. 20 tahun sesudah kematiannya, sudah fix. Bukan isapan jempol karya belakangan itu. Yang mengatakan ini orang yang amat terhormat penelitiannya, yang menggunakan metode kritis, itu istilah orang sekarang. Dia sendiri kritis terhadap teks Alkitab ini. Dan dia katakan 20 tahun sesudah Yesus meninggal dunia, apa yang kita percaya sekarang, yang sampai sekarang ini kita akui dalam pengakuan iman kita, itu sudah fix. Gak ada lagi tambahan-tambahan, cerita-cerita tambahan supaya Yesus tambah seru. Tidak ada. Memang ya, kalau kita baca Injil-Injil, saya sedikit boleh melebar ya. Injil-Injil ini kan gak hanya 4 Injil.
Di gereja mula-mula, kalau saudara ikut kelas kalam, baru beberapa hari lalu saya sampaikan ini. Ada Injil Petrus, ada Injil Maria, ada Injil Filipus, banyak Injil ini, kan gitu. Belum lagi Barnabas. Kalau Barnabas itu terlalu jauh, nggak perlu dipertimbangkan lagi, malah udah nggak terhormat lagi sama sekali datanya, ya, karena itu berasal dari ribuan tahun sudah Yesus. Tapi kalau yang saya katakan ini jarak waktunya hanya kira-kira 200-300 tahun sesudah Yesus. Banyak versinya. Ada lagi Injil masa kanak-kanak Yesus. Dan orang kan kepingin tahu Yesus waktu kecil itu apa. Ya, karena orang penasaran, ada penulis kreatif bikin cerita kan gitu. Ya bikin ceritanya seru. Yesus itu rupanya sangat berbahaya. Dia ketabrak temannya, dia bilang, "Oh berhenti," mati dia langsung temannya. Kalau saya punya Yesus seperti itu, nggak ada satupun lagi yang hidup ini. Itu dia, saudara. Jadi ada banyak sekali versi-versi tentang Yesus kemudian hari, tapi itu sudah amat jelas adalah rekayasa karena ingin menutupi hal-hal yang masih menjadi penasaran, menjadikan kita penasaran. Apa yang kita mau percaya tentang Yesus dan sampai saat ini dipegang oleh gereja, sekali lagi saya tegaskan, itu sudah fix kira-kira 2 dasawarsa sesudah Yesus naik ke surga. Nah, tadi saya sudah sebutkan ini, dan tauhid Yahudi ini sekali lagi adalah tauhid yang persis sama yang dianut oleh gereja mula-mula. Jadi saya mau garis bawahi begini, Ibu Bapak, jangan pikir orang-orang Yahudi itu gampang-gampang percaya pada manusia lalu disembah. Jangan pikir. Sejarah menunjukkan orang Yahudi mati pun mau demi imannya yang esa itu, demi tauhidnya yang murni itu. Itu kalau saya pinjam istilah dari teman-teman kita Muslim. Demi tauhidnya itu dia mau mati. Jadi jangan pikir umat Kristen mula-mula itu gampang-gampangnya percaya Yesus, ngaku-ngaku bahwa dia itu Tuhan. Kalau Yesus tidak Tuhan, semua orang-orang Kristen Yahudi, jangan pernah lupa ya, gereja pertama itu gereja Yahudi di Yerusalem. Kalau Yesus betul bukan Tuhan, mereka semua menyembah berhala. Seandainya, kalau tidak, berarti perlu pergi ke psikiater kalau sekarang ini. Saya tegaskan kembali, umat Yahudi yang setiap hari mengatakan Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah umat Yahudi yang juga mengaku Kristus sebagai Tuhan di Yerusalem. Nah, saya tegaskan ini supaya kita dari awal pun mempunyai semacam titik tolak yang jelas di dalam soal-soal ini. Ya, ada orang mengatakan, wah, umat Kristen dulu itu nggak mungkin awal-awalnya sudah langsung panggil Yesus Tuhan. Saudara baca kisah para rasul, apa kata Stefanus pada waktu dia hampir pergi? Apa kata Stefanus? Dia udah mau meninggal ini. Dia katakan, dia panggil Yesus sebagai apa? Apakah dia panggil Yesus, halo saudaraku, ya kan? Terima aku nanti di sisimu. Atau dia berani mengatakan, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan. Fakta menunjukkan Stefanus mati dengan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Nah ini dia. Fakta kedua, apakah mungkin orang-orang Kristen ini sudah memasukkan kenyataan? Saya sulit menerima ini kalau ternyata mereka bersedia dianiaya, bahkan bersedia mati untuk itu. Oke lah, untuk orang-orang yang baik, untuk perjuangan yang baik, banyak orang bahkan rela mati, betul kan? Saya tanya, rela nggak kita mati demi sebuah dusta? Kalau mereka tahu Yesus tidak benar Tuhan seperti yang diakui gitu, lalu kemudian ternyata mereka bersedia dianiaya bahkan mati, bagi saya itu kebodohan yang tidak tanggung-tanggung lagi. Tapi Alkitab kita menunjukkan mereka sungguh-sungguh yakin, dan oleh sebab itu mereka rela bahkan sampai dianiaya menjadi martir. Nah ini ya saudara. Ya,
saya akan lompati beberapa hal karena saya kira itu bisa nanti kita buka dan dalami di rumah barangkali, ya. Nah, ini contoh seorang ahli filsuf Yahudi dari Mesir, Alexandria. Ya, dia katakan mereka yang bertuhan benda-benda panah menyingkirkan kemuliaan yang seharusnya milik Allah. Ini posisi tradisional umat Yahudi. Gak mungkin mereka tanggung-tanggung, ya. Yesus menolak menyembah iblis, tetapi tidak menolak untuk disembah. Ini sikapnya jelas kita lihat, ya. Dan nanti kita lihat kelak semua orang, semua lutut akan ditekuk untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan yang sudah menerima nama di atas segala nama. Itu kitab Filipi. Kalau orang Kristen dulu kerinduannya adalah, oh Tuhan tolong datang. Doanya itu sederhana, yaitu dalam bahasa Arab Maranatha. Periode dari umat gereja mula-mula itu, doanya yang paling sering dikatakan itu adalah Maranatha, ya Tuhan datanglah. Ini juga harus tetap menjadi doa kita. Maranatha, ya Tuhan datanglah. Biar selesai masalah di republik ini yang nggak selesai-selesai. Rasul Paulus juga demikian, ya, ketika dia mengatakan, barang siapa yang mengaku dengan mulutmu, maka engkau akan diselamatkan. Memanggil nama Tuhan yang dimaksudkan tidak lain daripada Yesus Kristus. Nah, persoalannya adalah zaman sekarang ini orang-orang semakin pintar. Dan saya harus katakan, iman Kristen sebenarnya selalu digugat di sepanjang zaman. Kalau di Indonesia, saya paling sering mendengar iman Kristen itu digugat karena adanya iman-iman agama lain. Ya, tapi asumsinya masih asumsi keberagaman, ketuhanan, sama-sama percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang pernah studi lama sekali juga di luar negeri, di pusat-pusat ateis dunia seperti Cambridge itu pusat ateis termasuk itu. Ya, di situ saya temukan kalau berdiskusi dengan orang, rata-rata posisinya adalah bodoh sekali kalian percaya sama Tuhan, kan gitu. Nah, dalam situasi seperti itu, mau tidak mau, pengakuan iman kepada Yesus, apalagi Yesus sebagai Tuhan, itu merupakan sebuah skandal. Dan karena itu membutuhkan jawaban dari kita semua. Puji Tuhan, selalu ada anak-anak Tuhan yang tetap percaya diri karena yakin kepada kebenaran Alkitab. Amin. Saya masih ingat teman-teman saya masih muda-muda, ya, mahasiswa waktu itu, tiap minggu bikin satu acara. Acaranya disebut dengan free lunch. Biasanya kalau dengan makanan gratis tertarik manusia datang. Mudah-mudahan kita bukan itu. Saya yakin kita bukan itu. Ya, free lunch. Sesudah free lunch ada semacam diskusi. Dan biasanya diskusinya adalah percakapan tentang iman Kristen. Mereka tetap lakukan di tengah-tengah lingkungannya yang amat tidak percaya pada Tuhan, apalagi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya salut dan syukurnya ini anak-anak paling pintar di dunia ini yang melakukan ini. Dengan kata lain, orang-orang Kristen kalau percaya Tuhannya tidak bodoh. Orang-orang paling pintar juga percaya kepada Tuhannya. Mereka bersaksi, diterima atau enggak soal lain, tetapi mereka merasa mereka wajib bersaksi dengan cara-cara yang santun dan terhormat. Amin. Saya salut. Saya pikir di pusat seperti itu, Universitas Cambridge, ya, salah satu penghasil Nobel terbanyak di dunia. Tidak ada lagi orang seperti itu. Ternyata lumayan. Masih minoritas, ya, minoritas kecil sekali orang percaya kepada Kristus di situ. Tetapi lumayan, masih ada yang tetap percaya diri, mau bersaksi tentang imannya, meskipun diejek. Nah, ini dia. Jadi konteksnya memang sedikit saya bawa agak luas supaya kita masuk ke dalam tataran diskusi yang agak filosofis. Kan gitu. Jadi hari ini saya lihat dimensinya kayak ini. Nanti ada yang lintas iman, ya. Sebentar nanti akan ada diskusi yang lebih bersemangat dari saya, ya, dari Pak Saifuddin nanti, ya. Dari Pak Joshua tadi bicara dari orang gereja yang mulai aneh-aneh. Nah, saya sekarang potret dalam konteks diskusi yang lebih filosofis. Ada pertanyaan, ya, misalnya salah seorang profesor teologi namanya Paul Nichol, dia pernah datang ke Jakarta. Dan dia amat dicintai oleh kaum pluralis Indonesia. Dia katakan, bukan saja konteks keragaman agama, tapi yang menjadi persoalan sekarang ini adalah keprihatinan agama-agama. Saya bisa mengerti.
Karena di Barat, ya izinkan saya sedikit meminjam apa yang dipikirkan teman-teman di Barat. Di Barat banyak orang-orang menuduh yang bikin kacau dunia ini agama-agama. Yang ini berantem dengan ini, yang ini berantem dengan ini, gak habis-habisnya. Dan memang ada sejarah pertikaian yang gak habis-habisnya dengan alasan agama. Di Indonesia pun kalau mau politik yang paling murah, itulah aduk umat beragama. Murah meriah. Tetapi sesudah itu semua menderita. Jadi tuduhan itu ada benarnya, tapi baru separuh benar. Tolong saya jangan salah mengerti. Apa betul? Menurut saya, sebenarnya kalau agama-agama itu betul-betul diimani, dihidupi, gak mungkin konflik sekacau ini. Amin? Sebagai orang Kristen, saya berani bersaksi itu. Saya sangat ingat, saya juga murtad, tapi murtad yang baik ya. Buktinya saya dari mimbar ini bicara. Ya. Salah satu ajaran yang sangat saya kenal sebagai ciri khas Kekristenan adalah kasihilah sesamamu. Nah, jadi ada misalnya salah satu di antaranya posisi inklusi. Posisi maka begini. Ya, sebenarnya apa yang kita temukan dalam iman Kristen itu dalam bentuk yang lain, itu ada di agama lain. Salah satu contohnya adalah Justinus Martyr. Dia katakan Logos itu adalah salah satu konsep Yunani yang paling khas. Logos itu adalah yang mengikat alam semesta ini menjadi satu. Logos ini sebenarnya sudah hadir di semua bangsa, kan gitu. Jadi ketika Yesus menyatakan diri, berarti Logos itu sudah hadir dalam akal budi manusia. Itu posisi inklusif. Dan posisi ini mirip dengan posisi Gereja Katolik sekarang. Mirip, saya katakan mirip, karena tidak selalu persis. Ya, artinya kebenaran yang kita temukan sepenuh-penuhnya di dalam Alkitab itu mulai ada dalam bentuk preparatio evangelika, semacam persiapan Injil dalam agama-agama lain. Kan gitu. Posisi inklusif ini ya. Dengan kata lain, ya di dalam Yesuslah kita temukan yang penuh, tapi yang kurang penuh sebenarnya sudah ada di tempat-tempat yang lain. Nah, saya sebenarnya setuju dengan posisi ini kalau ini posisinya. Yang benar dan baik dalam agama-agama lain mencerminkan cahaya kebenaran yang perlu dihormati. Kalau ini adalah posisi saya juga. Apa yang baik dari keyakinan lain, gak usahlah soal agama. Dari budaya lain, apa saja yang paling baik dan benar, itu juga adalah yang kita syukuri bersama. Karena Tuhan memanggil kita untuk merangkul kebenaran dan kebaikan. Kan gitu. Jadi saya boleh mau apa-apa jangan alergi. Kalau ada yang baik pada orang Afrika, puji Tuhan. Misalnya di bahasa Afrika yang menarik adalah ini. Kalau Anda mau cepat, jangan sendiri. Tapi kalau Anda mau jauh, jangan bersama. Bagus enggak? Hebat filosofinya. Hebat. Saya kagum itu kan gitu. Dari kami orang Tionghoa juga jelas ada filosofi yang hebat kan gitu kan? Ya kan? Aku tidak bisa menghentikan burung-burung terbang di atas kepalaku. Tapi minimal aku bisa menghentikan dia kirim yang kurang bersih itu di atas kepalaku. Bagus kan? Bagus banyak. Istri saya orang Batak ya. Karena itu saya tahu peribahasa Batak yang hebat juga. Pantun hanguluan toi sama guan. Kalau orang Batak langsung jawab ima itu. Artinya sikap santun, menghormati, itulah sebenarnya kehidupan. Sikap asal-asalan, ya kan? Anggap enteng, tidak mau tahu, itulah kehancuran. Hebat kan filosofinya? Semua ini saya rayakan sebagai kebaikan Tuhan. Tapi itu tidak berarti semuanya sama saja. Harap hati-hati dengan posisi seperti ini. Tidak hanya itu, ada seorang filsuf namanya Karl Rahner, ini orang Katolik. Dia katakan, dari sudut pandang Kristen, umat non-Kristen dapat dan harus dihormati sebagai orang Kristen anonim. Saya tidak tahu ini benar atau enggak. Bagi saya agak sulit. Bagi saya kalau kita bicara soal Kristen, tidak bisa tidak. Kata kuncinya adalah Kristus. Karena dari situ nama kita. Anda percaya nggak pada Kristus? Kan gitu.
Kalau posisi seperti ini, saat ini pun saya bisa klaim, jangan-jangan saya juga Muslim, jangan-jangan saya juga ada Buddhis. Itu posisi yang agak encer identitas. Kan gitu. Ketika saya mengklaim Kristen, artinya saya pegang Kristus, percaya akan keilahiannya, percaya akan pengorbanannya, dan percaya akan ajaran etikanya. Lengkap. Kan gitu. Jadi jangan cuma ambil sebagian-sebagian, biarpun dia profesor hebat. Nah, makanya jangan dulu tersihir dengan gelar-gelar. Biarpun profesor hebat, paling hebat di dunia pun, soal iman, soal ajaran, belum tentu dia benar. Setuju? Itu kadang-kadang orang sederhana baca Alkitab lebih benar dari kami-kami ini yang belajarnya udah capek-capek. Ya. Nah, pluralisme ini posisi yang memang harus kita perhatikan. Karena di antara gereja sendiri ada beda pendapat yang seru tentang posisi ini. Apa itu pluralisme? Kan gitu. Kita sama-sama sadari dunia kita ini tidak dihuni oleh satu bangsa, satu budaya, satu agama. Kita sadari bahwa dunia kita ini memang adalah dunia global yang nasib bersamanya ditentukan oleh kita bersama di dalam kepelbagaian kita. Kan gitu. Dalam dunia global sekarang ini, apalagi karena ada arus globalisasi, ada penghargaan baru terhadap agama-agama yang mengandung harta karun rohani yang luar biasa. Saya setuju di posisi ini. Agama-agama pasti ada harta karun rohani di situ, mutiara berharga di situ. Sebenarnya itu sudah ada dalam Alkitab. Misalnya, kitab-kitab yang kita baca dalam kitab Amsal, kan banyak Amsal ya, peribahasa. Kalau kita bandingkan dengan dunia sekitarnya, Mesir, Mesopotamia, banyak sekali kemiripan. Saya tidak akan heran bahwa ada semacam proses belajar silang di situ. Kan gitu. Artinya Tuhan itu gak alergi terhadap budaya. Tetapi sekali lagi, itu tidak berarti mengatakan semuanya sama saja. Sekarang ini kan kita gak mau lagi dijajah ini. Karena itu kita cenderung menolak superioritas agama kolonial. Apa boleh buat? Izinkan saya mengatakan ini. Agama Kristen itu masuk ke banyak tempat di dunia ini pas zaman penjajahan. Betul nggak? Ya kan? Jadi kadang-kadang orang belum apa-apa udah curiga. Memang ini suka dengan agama penjajah katanya. Kan gitu. Apa boleh buat? Itu membuat kita sedikit merasa kadang-kadang, termasuk di Republik ini pernah menjadi isu. Ya kan? Sering ada tuduhan terhadap kekristenan kurang patriotis misalnya. Karena dia apa? Dia pakai agama penjajah. Tapi yang jelas tidak ada kemungkinan lain bahwa pasti kita itu juga dikuasai oleh kekuatan-kekuatan global. Ya, kadang-kadang dengan tangan yang tidak kelihatan. Tahu-tahu dompet kita sudah keluar duitnya semua. Itu penjajahan. Maaf ya, saya itu sangat menghormati teknologi, mengagumi teknologi. Tapi kalau orang sekarang setiap 2 bulan ganti HP, nah tanda-tanda dijajah. Kalau orang kaum pluralis, dia mengatakan semuanya ya sama saja kurang lebih, kan gitu. Ya, nilainya juga setara, kan gitu. Karena itu mereka anggap orang-orang inklusif pun kurang radikal. Padahal inklusif itu sudah terbuka ya. Dia mau mengatakan apa yang baik dalam iman Kristen atau bentuk awal-awalnya itu ada juga dalam agama lain. Itu menurut mereka masih kurang radikal. Ini dia serunya. Karena mereka menganggap Kristus tidak mungkin menjadi norma yang berada di atas norma agama lain. Mari kita lihat satu reinterpretasi dari John Hick. Jadi dia posisinya begini. Sebenarnya hadirnya Yesus itu justru untuk membuat kita sadar akan keberadaan Allah. Bagi dia cukup Yesus hadir membuat kita sadar akan hadirnya Allah. Ya, karena itu Yesus itu bukan betul-betul Allah, tapi ia secara mutlak sadar akan Allah. Kalau memang ini posisi saya, rugi sekali saya percaya sama Yesus. Iya, rugi. Apa kurangnya iman-iman lain? Rugi saya kalau hanya cuma begini Yesus yang bisa saya ikuti. Ya, jadi oleh kesadaran Yesus tentang Allah yang hebat itu, ya, kita jadi bisa menangkap pengaruh rohaninya. Cukup, bagi mereka cukup begitu. Gak usah Yesus itu dimutlakkan sebagai yang ilahi. Nah, makanya salah satu istilah yang sering
ditujukan kepada iman Kristen yang lebih jelas posisinya adalah mitos keunikan. Ya, menurut mereka ada 3 jembatan yang dilalui ketika kita bicara soal mitos keunikan. Pertama, jembatan historis kultural. Jadi menurut dia kan gini, agama-agama itu termasuk kitab sucinya hanya ciptaan imajinasi manusia dari perspektif budaya yang berbeda-beda. Ini radikal ini posisi ini. Dengan kata lainnya terserah mau agama Islam, mau agama Kristen, mau agama Buddha, mau agama Batak, agama yang ada agama apa lagi ya? Agama Jawa nggak ada ya? Ada kejawen gitu ya. Nggak, soal itu kan hanya ekspresi budaya saja. Apa betul? Nah, selalu pertanyaan gitu. Ada lagi yang jembatan teologis mistis, kan gitu. Mereka katakan ya di setiap budaya itu ada penghayatan tentang yang transenden, yang mengatasi segala sesuatu. Manusia merasa dirinya terbatas, maka manusia memproyeksikan sesuatu yang terbatas melampaui dirinya. Betul nggak? Menurut saya ini betul, tapi baru separuh betul, kan gitu. Ya. Jadi dengan kata lain, teologi tak lain daripada gambaran konseptual tentang Allah. Sebenarnya menurut teori ini tidak begitu berbeda antara doktrin dan patung. Patung kita bikin juga kan? Nah ini dia. Maaf, saya agak ngajak kita berpikir konseptual ya. Karena itu dia katakan kalau kita memutlakkan gambaran kita tentang Allah, itu sama dengan penyembahan berhala. Maksudnya adalah jangan terlalu percaya pada ajaran agamamu. Itu artinya. Betul enggak? Kembali saya katakan betul, tapi baru separuh betul. Ini dia. Jembatan etika praktis. Ini rupanya yang paling seru ini. Menurut posisi ini, pluralisme merupakan jalan menuju pembebasan kaum tertinggal. Saya kira sangat menarik ya. Agama-agama diajak bekerja sama untuk membebaskan manusia, memerdekakan manusia, supaya harkat kemanusiaannya kembali mendapat pengakuan dan dihormati. Kelihatannya benar sekali ya posisi ini. Karena itu dia katakan gerakan pembebasan sejagat memerlukan dialog antar agama berskala dunia. Jadi kalau kita mau selesaikan masalah dunia kita ini, agama-agama memang perlu bekerja sama. Saya sangat setuju. Kalau lagi ada bencana tsunami, gak ada lepas kita ribut soal doktrin kita, betul nggak? Nomor 1 gerakan kita adalah itu sama-sama ciptaan Tuhan, gambar Allah. Walaupun gambar Allah yang sudah rusak. Karena saya juga gambar Allah yang sudah rusak ini. Ini karena ya menjadi sedikit agak baik karena sudah dipulihkan. Kalau nggak rusak, nggak usah saya lihat orang lain, diri saya tahu rusak. Manusia yang paling pandai menciptakan ilusi, menipu diri sendiri. Ya kan? Manusia kan suka menipu diri sendiri. Sudah jelas-jelas dia penjahat kelas kakak pun dia ingin hadir bagaikan malaikat. Manusia itu yang saya kenal binatang nggak begitu. Jadi saya dari segi itu lebih hormat pada binatang. Dan itu menunjukkan gambar Allah itu memang sudah rusak. Kan itu intinya. Nah dari segi itu saya mengakui memang untuk tindakan perjuangan, pembebasan dan sebagainya, kita tidak usah bicara soal pertengkaran dogma. Kita bicara soal panggilan nurani, panggilan kita sebagai kemanusiaan yang sama, gitu ya. Jadi kalau orang sudah mengalami kecelakaan, ingin dibantu, kita nggak lihat dulu, oh ini Muslim, oh ini Kristen, ini Buddha, nggak ada depan semuanya. Kita langsung nyemplung, wah ini dia. Cuma soalnya di Indonesia ini pun dipolitisasi. Orang baik-baik menolong korban bencana dituduh mau ngapa-ngapain. Hanya manusia yang bisa bikin begitu. Binatang nggak bisa bikin gitu. Hanya manusia loh yang bisa berprasangka aneh-aneh gitu. Ya kan? Susah kita karena posisi kita itu susah. Mau nolong orang pun kita mikir nanti saya dibilang apa ya? Padahal murni hanya karena dorongan kemanusiaan. Oleh sebab itu gerakan yang terakhir ini mengatakan
Satu-satunya kriteria untuk mengukur agama adalah etika. Mendukung atau tidak mendukung kesejahteraan umat manusia. Saya setuju. Kritik dari posisi ketiga ini ada benarnya, betul nggak? Kadang-kadang kalau kita beragama, kita beriman, tapi terlalu banyak hanya panggil-panggil Tuhan, tidak ada kenyataannya gitu, ya nggak ada gunanya. Untuk itu kita nggak perlu belajar dari buku-buku yang hebat-hebat. Surat Yakobus sudah cukup untuk membuat kita sadar akan itu, betul nggak? Amin. Cukup surat Yakobus mengatakan, kalau engkau hanya mengatakan beriman tapi nggak punya perbuatan, nol besar, kan gitu. Dari segi itu saya terima kritik mereka. Nah, tapi kebanyakan juga akhirnya jadi kebablasan, nggak jelas lagi arahnya. Ada perasaan saya kadang-kadang, rupanya kita perlu mengencerkan pemahaman kita supaya kita bisa bertemu dengan agama lain. Apakah itu posisi kita? Saya kembali kepada Nietzsche. Kita kan tahu ada ayat Alkitab mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepadaku kalau tidak melalui kepada Bapa, bukan pada aku, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan itu klaim dari Tuhan Yesus Kristus, kan gitu ya. Nah, lalu ada lagi ungkapan tiada seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Nah, menurut Nietzsche, kata satu-satunya ini sebenarnya bahasa cinta, gak bahasa kebenaran. Jadi bayangkan kalau orang lagi jatuh cinta, engkaulah satu-satunya di dunia ini, ya gitu. Gak ada lagi lain, engkaulah satu-satunya. Padahal masih banyak yang cantik. Sambil dia ngomong satu-satunya sambil lirik-lirik dia, oh ada yang bagus dia. Kata dia, ini kan tuduh, namanya juga kritik ya. Jadi saya paparkan kritik ini supaya kita tempatkan dalam konteks diskusi yang lebih global, ya, supaya terhormat seminar kita ini, bobotnya kan gitu, ya. Ini bahasa cinta saja. Jadi orang Kristen kalau ngaku Yesus satu-satunya itu karena hanya bahasa cintanya. Sebenarnya faktanya nggak begitu. Setuju nggak? Nah, ini dia. Mungkin kita perlu undang Nita untuk bicara. Ini dia. Nah, pengakuan iman. Nah, ini pakai bahasa Latin saya sedikit supaya seru. Lex credendi. Demikian berkembang untuk memelihara praksis iman dalam devosi, lex orandi, dan pemuritan, lex sequendi. Dengan kata lain, kalau orang menegaskan Yesus Tuhan, juru selamat satu-satunya, itu supaya imannya itu tetap kuat. Ya, tujuannya adalah untuk memelihara iman saja, kan gitu. Karena itu, menurut dia, ortodoksi berakar dari ortopraksis. Apalagi dengan kata lain, praktek nomor 1, kemudian baru kita memahami, baru kita berteori. Ini posisi yang amat menarik. Saya mengakui amat menarik karena kelihatannya cukup benar. Maksud saya begini, kita jangan lupakan ya, ada juga kaum muda kita ini belakangan ini makin tinggi kemampuan intelektualnya, betul nggak? Serba mencari. Kalau dia nggak menemukan jawaban, dia cari di internet. Padahal dia tahu bahan di internet itu gak ada hakimnya. Ada hakimnya? Gak ada kan? Gak ada hakimnya, harus orang yang ngerti gitu. Kan gitu. Di internet itu bahan yang isinya bisa dibuang ke tong sampah langsung dengan bahan yang betul-betul berkualitas tinggi itu nyampur. Nah, anak-anak muda kita itu rata-rata nyarinya begitu. Makanya ketika kita bicara soal konteks seminar seperti ini, ya kita membekali diri kita tapi juga dengan sebuah misi kan, supaya kita dimampukan, disadarkan akan persoalannya, lalu kalau perlu berdialog dengan orang-orang pencari kebenaran yang bisa salah cari. Timbul pertanyaan, tolong saya minta dibaca Kisah Rasul 24 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, kalau saya baca ini, terutama sebagai ahli di dalam lembaga Alkitab Indonesia misalnya, yang kerja sehari-hari baca Alkitab dalam bahasa Ibrani, Yunani dan sebagainya, saya kan harus pahami dulu dengan benar sebelum bisa dituangkan ke dalam bahasa kita. Ya, kalau saya pahami ini, yang saya mengerti adalah Yesus betul-betul diproklamirkan sebagai Dia yang satu-satunya punya kuasa
di bawah kolong langit ini. Begitu pemahaman kita ya. Dengan kata lain, inilah pemahaman yang paling wajar. Nah, untuk orang-orang pluralis, namanya juga karena dia ingin posisinya bisa diterima oleh semua agama. Ini bacaannya. Apabila kita percaya pada kuasa nama ini, kaki dan tangan kita dapat juga dikuatkan untuk tugas yang sekarang. Saya baca berulang kali, saya coba kaitkan dengan tafsirannya ini, nggak ketemu. Entah saya yang IQ-nya terlalu jongkok atau apa. Saya baca sekali lagi, saya coba pahami bagaimana dia bisa sampai kepada pemahaman yang encer ini. Saya tetap tidak bisa mengerti. Dengan kata lain, inilah contoh kalau orang sudah punya ideologi, yang lain-lainnya Alkitab tinggal dicocokkan dengan ideologi itu, supaya klaim Alkitab yang memang tegas itu jadi encer. Betul, saya coba simpatik ya mengikuti posisi dari pihak lain itu. Saya itu nggak anti, saya senang. Teman-teman saya banyak pluralis, termasuk pendeta-pendeta di gereja Protestan itu. Gitu. Ya betul. Saya anggota komisi teologi PGI. Oh, kami situ ramai sekali. Ya. Nah, soalnya adalah apakah ini? Saya betul-betul melihat inilah contoh tafsir yang dipaksakan. Dan ini bukan hanya untuk Niter ya. Gereja-gereja tertentu juga ada tafsirnya yang dipaksa-paksakan. Pemahaman yang paling wajar adalah bahwa para rasul waktu itu sedang memproklamirkan, ini dia penyelamat itu, inilah Tuhan itu. Di bawah kolong langit ini tidak ada kuasa lain yang bisa diandalkan untuk keselamatan. Itu yang saya pahami, dan itu yang dipahami oleh kebanyakan ahli tafsir. Lalu supaya encer, supaya diskusi kita lebih enak dengan yang lain, ini posisi kita. Saya betul-betul merasa mungkin dia harus belajar ulang tafsir. Ya, kita kirim dia ke Kalong. Nah, jadi menurut dia unik itu bukan apa yang dimiliki seseorang, tapi apa yang tidak dimiliki. Bukan itu posisinya. Unik itu adalah apa yang membuat orang khas. Dari segi itu saya bisa ngerti, tapi posisi ini adalah posisi yang ya perlu juga dicermati. Kan gitu. Saya tahu saya khas. Apakah saya unik? Persoalan lain. Kan gitu. Nah, dalam diskusi teologi, maaf, saya hari ini agak bicara tentang teologi ya, supaya kita juga sampai kepada diskusi di dapur-dapur STT yang banyak di Indonesia ini. Yesus historis, ada pencarian. Yesus yang asli itu seperti apa? Banyak orang di Barat curiga Yesus yang ada di Alkitab ini Yesus yang nggak benar lagi. Malah ini nggak benar. Mereka cari Yesus dari Nazaret ini tentunya manusia biasa. Karena itu mari kita cari kebiasaan manusianya. Itulah yang disebut dengan pencarian tentang Yesus historis. Lalu menurut salah seorang profesor, ini dia, Marcus Borg, Yesus itu adalah pribadi rohani dengan kesadaran eksperiensial, pengalaman mengenai realitas Allah. Guru kebijaksanaan. Wah, lihat ya. Nabi sosial. Salah-salah baca jadi sosial. Pendiri gerakan. Singkatnya, mistikus, penuh roh dan nabi sosial. Jadi ada ahli-ahli di dunia ini, dan ahli perjanjian baru ya, terhormat sekali, yang mengklaim Yesus itu sebenarnya cuma guru bijaksana, pemimpin gerakan sosial, gerakan reformasi lah gitu istilahnya. Kan gitu. Dan tidak lebih dari itu. Kalau dia diakui sebagai Tuhan dan lain-lainnya, ini semuanya yang dibikin-bikin gereja. Nah, saya mau motret ini justru untuk mengimbangi persepsi yang muncul nanti dalam diskusi antar agama di Indonesia. Ya, di luar Indonesia ini diskusinya ramai. Dengan kata lain, Yesus itu terus digugat. Tapi saya selalu heran, di segala penjuru dunia ini tetap ada anak-anak Tuhan yang yakin sepenuhnya kebenaran itu diwahyukan dalam Alkitab. Amin. Jadi ya kita perlu diskusi dalam berbagai front
Ya, ada level di sini, ada level di sana. Pada orang-orang yang di sudut-sudut sana yang nggak pernah dikunjungi, kalau kita masuk ke daerah-daerah pedalaman, kita tahu kita nggak bisa diskusi seperti ini. Tapi kalau kita masuk ke dalam kampus-kampus, STT, IAIN, ini diskusinya. Sekolah-sekolah filsafat, ini juga diskusinya. Supaya makin lengkap pemahaman kita. Nah, ini dia. Jadi dia reduksi keunikan Yesus seperti ini. Pengalaman dan wahyunya atau penyataannya akan Allah historis yang memanggil pada cinta aktif untuk mengupayakan keadilan bagi kaum tertindas, yang memperlengkapi kita dengan harapan yang dapat mengatasi kekalahan dan kematian. Cukup sampai di situ. Jadi Yesus dengan kata lain tidak bedanya dengan pelopor perintis agama lain, hanya manusia biasa, mengajarkan cinta kasih dan keadilan. Titik. Ini yang paling laris di barat. Di dunia-dunia kritis, di tempat-tempat bergengsi seperti Harvard, Yale, Oxford, Cambridge dan sebagainya, ini paling laris dipegang. Karena Yesus yang adalah Tuhan itu terlalu mengganggu bagi kita. Kita lebih senang Yesus yang bisa ditawar-tawar, betul nggak? Kalau Yesus yang adalah Tuhan berarti saya harus tunduk sepenuhnya kepada Dia, dan orang tidak mau. Dan perlu kita ingat, betul, Yesus adalah bagian dari sejarah. Alkitab tidak pernah menyangkal bahwa Tuhan telah hadir masuk ke dalam sejarah dan ingin mengubahnya. Tapi tidak mungkin membicarakan fenomena sejarah tanpa paham. Gak mungkin. Setiap orang menulis apapun, wartawan, kalau ada wartawan di sini, gak bisa bikin laporan kalau gak ada perspektif. Kalau kita buka saluran TV, klik aja, kita sudah tahu. TV One apa yang menjadi perhatiannya, Global TV apa perhatiannya, MNC apa, semua kita sudah tahu. Itu namanya perspektif. Ada semacam prapaham ketika kita bicara soal sejarah, termasuk penulisan sejarah. Sekarang ini sudah ditinggalkan cerita tentang sejarah bisa ditulis objektif. Sudah ditinggalkan. Yang bisa diupayakan adalah seobjektif mungkin. Karena kita manusia adalah manusia yang mempunyai perspektif terhadap masalah, ya kan? Ya. Nah, meski hanya tersirat, selalu ada pengandaian, keyakinan, dan penafsiran. Kalau kita baca Quran, lagi-lagi contohnya yang paling baik adalah Quran. Hurufnya dibesarkan dengan hurufnya dikecilkan saja sudah beda. Ada sesuatu yang memang dia sedang tawarkan. Betul enggak? Pendeta Anwar Chen terlibat skandal korupsi 3 triliun. Kalau dikecilkan syukur saya, terima kasih. Ya kan? Ya kan? Pastor Joshua Tewu terlibat skandal korupsi 300.000 rupiah, besar hurufnya, langsung masalah dia. Sebagai contoh saja. Bahkan huruf aja sudah merupakan sebuah perspektif. Hati-hati, makanya saya termasuk yang paling kritis baca Quran. Menafsir saya selalu. Jadi sama, teks Alkitab saya pahami, orang pun saya tafsir. Bisa agak-agak mirip ahli hukum ini, kayak gitu. Nah, Yesus Kristus menyejarah, tetapi juga melebihi sejarah. Ini harus kita akui. Ya, dia masuk dalam sejarah dan masuk sepenuh-penuhnya. Kalau Yesus hanya masuk separuh sejarah, begitu dia dikejar oleh musuh-musuhnya, terbang dia naik ke surga. Tapi kalau dia masuk sepenuh-penuhnya, begitu dia dikejar sampai gak berdaya, mati di sana. Ini faktanya. Hal sederhana yang kita pahami, tapi saya bungkus, saya ungkapkan lagi dengan kategori-kategori yang lebih sedikit filosofis, konseptual. Nah, apa posisi dialogis kita? Saya kira ini penting, karena inilah mungkin semacam implikasi daripada seminar hari ini. Pertama, kita tetap menyadari mensyukuri kebinekaan kita. Kita ada di Indonesia bersama dengan umat beragama lain, bersama dengan budaya lain, bersama dengan semua yang lain-lain, termasuk yang punya kelainan.
Kalau Indonesia ini nggak ada kelainan, nggak separah ini persoalannya, ya kan? Nah, sikap dialogis dan apresiasi kepada yang lain perlu terus dikembangkan untuk membangun kebersamaan demi kemaslahatan umat. Wah, bahasa saya enak sekali sudah. Ini udah bahasanya udah sama ini. Dari berbagai iman dan tradisi, apalagi mengingat konstelasi sosiopolitik RI yang rawan politik adu domba. Memang kalau kerja adu domba itu nggak perlu orang sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu. Ini kerja yang paling ringan, yang tiap hari pun kadang-kadang kita kerjakan. Coba sih ya, situ begitu, ya segitu. Makin kita gosip kan, makin digosok, makin sip. Itulah kalau adu domba kelas ringan. Kalau kelas beratnya adalah adu, ya kan? Antar etnis, antar suku, ya semuanya bisa. Termasuk antar agama. Malam ini politik yang paling murah, bahkan sudah menjadi politik murahan. Kalau untuk ngadu agama, aduh, kecil banget. Gak usah lah orang-orang yang hebat itu. Saya pun tahu. Tapi merusak jauh lebih mudah daripada membetulkan. Ini baru mengerucut kita seminar kemerdekaan beriman. Nah, cita-cita kita hidup berdampingan dalam kerukunan, cita-cita kita bersama. Saya rasa benar ya. Saya ini, lingkungan saya, tetangga saya kiri kanan ini Muslim. Kami hidup berdampingan. Ada perbedaan. Ya kalau kebaktian, saya kebaktian. Kan gitu. Kalau orang lain wirid, ya saya wirid. Gak ikut saja ikut wirid. Maksud saya ya saya tidak ngomel, kan gitu. Saya tidak jadi gimana ya, seperti keberatan. Walaupun kami pernah mengalami. Ini kisah nyata ini. Mau diekspos juga sebesar-besarnya gak soal. Kami bikin kebaktian di satu tempat di Bekasi. Kayaknya gak pakai mikrofon. Tiba-tiba ada gerakan protes. Tanpa izin, tanpa ini. Kalau semua pakai izin-izin rame. Ada banyak gak berizin tapi diizinkan. Mau datanya, gak usah yang intel-intel hebat-hebat. Saya punya. Kalau mau bicara soal izin ke izin, ada banyak yang gak berizin tapi diizinkan. Jelas itu. Jadi kita mengatakan ini sebagai sebuah fakta yang patut sama-sama kita prihatinkan. Lalu kita doakan juga tentunya. Nah, keterbukaan dialogis tidak mengharuskan kita mengencerkan, merelatifkan kepercayaan kita. Ya. Saya sah berdiri diskusi, ya saya buktinya pernah berceramah di Jaringan Islam Liberal. Tahun lalu saya berceramah di kantor pusat Muhammadiyah ini dekat Menteng sana dengan satu topik namanya Ibrahim, Bapak leluhur ketiga umat beragama. Apa? Saya sampaikan posisi Alkitab begini, kayak gitu. Lalu kita dengar juga, kita buka hati, buka telinga, kita dengar juga apa yang kata teman-teman Muslim. Bahkan ada satu orang profesor, orang Yahudi perempuan dari Amerika waktu itu. Dia katakan ini posisi Yahudi, waktu itu dia belum datang. Lalu yang saya sampaikan yang ada Alkitab kan. Mereka senyum-senyum karena ternyata yang orang Yahudi ini mengatakan yang sama. Kan gitu. Berarti kita sajikan yang persis seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Gak apa-apa, jangan diajar-ajarkan. Kita mencari titik temu, tetapi bukan berarti kita harus mengingkari iman kita. Amin. Itu baru terhormat yang namanya dialog. Kalau untuk sebuah dialog kemudian saya nggak berani lagi menyatakan siapa saya, gak usah kita berdialog. Lebih bagus kita masuk masing-masing ke dalam ghetto kita masing-masing. Kalau kita berdialog ya, bertemu, mendengarkan orang lain, lalu saya memasang telinga untuk mendengarkan yang lain, kan gitu. Lalu dalam pertemuan itu, kalau memang ada lintasan, ya lintasan, lakukanlah. Bebas kok manusia memilih, kan gitu. Semuanya kita lakukan dengan cara yang terhormat. Ya. Jadi kita tidak akan pernah menerima, ya, dan ini selalu merupakan perjuangan kita, tidak akan menerima, misalnya upaya-upaya untuk memberangus kebebasan ekspresi agama
Yang kita butuhkan bukanlah satu undang-undang untuk memberangus kebebasan berekspresi agama, tetapi justru undang-undang yang mengatur bagaimana kebebasan ini bisa dilakukan dengan sehormat-hormatnya pada kemungkinan-kemungkinan bertemu merayakan keberagaman. Itu beda sekali yang saya katakan ini. Ya, jadi kalau misalnya dilarang untuk memberitakan atau bersaksi kepada orang lain, saudara-saudara sudah tahu posisi Alkitab seperti apa. Tentu saja saya tidak akan semua rumah mengatakan kalau Anda nggak ikut Yesus masuk neraka. Saya kira nggak begitu cara kita kan gitu. Tetapi ya, saya memang selalu terpanggil, setiap orang percaya selalu terpanggil untuk berani mempertanggungjawabkan imannya. Tolong 1 Petrus 3:15. Ini udah terakhir. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Itu dia. Ketika kita diminta memberi pertanggungjawaban, berikan. Jangan malu. Kasihan saya kalau anak-anak Kristen, umat Tuhan di Indonesia ini oleh karena tekanan-tekanan sosial atau apapun itu, tekanan profesional, kan gitu, kemudian jadi mengkerut. Gak perlu. Kita perlu sadari, umat Tuhan itu di tengah-tengah dunia selalu umat yang tanda kutip terasing karena imannya. Kita tetap perlu pegangnya. Ya, mari kita bersaksi. Tidak selalu seluruhnya secara verbal, tapi kita lakukan dengan cara-cara yang santun, lemah lembut, artinya dengan penuh simpati dan penuh hormat. Saya kira itu saja yang bisa saya katakan. Mohon maaf saya tidak bisa terlalu lama. Ini udah hebat ini, saya rupanya lupa. Nah itulah, itu enaknya kalau lagi lupa saya. Terima kasih. Ya.